para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, yang menyaksikan acara Bincang Dharma ini melalui live streaming yang disiarkan secara langsung di FB Group FB Hindu Nusantara. Kiranya apa yang kami sajikan dari media 7 Satsanga WPA ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Para pemirsa sekalian, pada malam hari ini topik Bincang Dharma yang akan kita angkat adalah perjalanan spiritual menjadi pandita bersama WPA, di mana pada malam hari ini yang akan memaparkan dan memberikan pencerahan kepada kita ada 4 narasumber. Yang pertama, Ide Pandita Agni Surya Kumari Ananda Dewi dari Kalimantan. Swastiastu, Ide Pandita. Kemudian yang kedua, Ide Pandita Nabe Sri Bagawan Agni Yogananda. Swastiastu, Ratu Nabe. Yang ketiga adalah Ide Pandita Empu Abra Baskara Biru Daksa. Swastiastu, Ratu Nabe. Kemudian yang keempat, Ide Pandita Empu Acarya Wedananda. Swastiastu, Ide Pandita. Swastiastu. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan lainnya. Silahkan Jero Mangku Agus barangkali atau Pak Ir. Silahkan kepada narasumber yang lainnya. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ide Bagawan Yogananda. Jadi ini mengenai VPA secara luas. Mungkin Ide Bagawan bisa menjelaskan tentang Weda Posana Asram. Om Swastiastu, Anu Badrah Ketawayan Tuwiswaso Dabdasu Aparita Sautida Dewa Noyata Sadabetide Asana Prayo Rakitaro Diri. Semogalah pikiran-pikiran yang baik, gagasan-gagasan yang mulia datang dari semua arah pada kita semua. Sebuah pertanyaan yang cukup menarik karena ini juga merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dipaparkan tadi oleh pembicara sebelumnya, itu mengenai kekuatan. Baik, saya katakan karena sekarang lagi dikembangkan wacana seolah-olah ada dikotomi antara Pandita Weda Posana Asram atau tingkat WPA dengan pandita-pandita lain yang bukan WPA. Saya sendiri atau kami sendiri di WPA tidak pernah mengembangkan istilah khusus untuk kami pandita WPA atau bukan. Karena kami ada di wilayah masing-masing yang sama. Kami maksudkan Pandita Kumari, pendeta tradisi yang ada di Kalimantan. Kami ada di Bali. Pandita Weda Posana Asram ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Lombok. Mereka sama-sama memuliakan dan mengikuti tradisi yang sama yang ada di kami juga meyakini, tanda petik mengimani pustaka suci atau kitab suci yang sama, yaitu Weda yang dicantumkan di dalam Manao Dharma Sastra 2 sloka 6. Sruti, Semerti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Jadi kami meyakini kitab suci yang sama. Kemudian cara kelahiran atau diksa atau inisiasi kami juga sama dengan pendeta-pendeta yang lain.
kemudian bacaan kami, pedoman kami di dalam melaksanakan Swadharma adalah sama. Bacaan kami adalah Suci Tawo, Weda Parikrama. Kemudian kami sebagai pendeta lokal di Bali, kami membaca juga lontar-lontar. Pada dewasaan kami baca. Kemudian Swadharma kami juga sama. Bagi yang menyucikan diri, yang sebagai acarya, dan khusus bagi yang kami yang Lokapolesraya, kami melakukan Swadharma yang sama, muput tradisi yang sama. Ketika kami memuput upacara Buddha Yajna misalnya, kami mulai dari dari Caru Eka Sato, Panca Sato, Manco Sanak, Manco Klud sampai Tawur, sama dengan yang lain-lain. Ketika muput Fitriyadnya, mulai dari ngaskara sampai upacara pengiriman, nyekah, ngelingyang, sama dengan yang lain-lain. Ketika kami melakukan manusiadnya, muput manusiadnya, mulai dari pewotonan, petik rambut, mebayuh, mepandas, pewiwahan, sama dengan tradisi yang dilakukan oleh sulini-sulini tradisi. Saya sebagai orang Bali, saya beragama Hindu. Kitab suci saya adalah Weda. Weda dalam pengertian tadi saya sampaikan. Suci seperti yang sedikit memang kesannya keiniaan. Karena Weda memang dari India. Tapi yang pasti bukan ke Arab-Araban ataupun ke Israelan. Kemudian Ista Dewata kami, pujaan kami ketika menyelenggarakan upacara adalah Brahma, Wisnu, Siwa, Betari Sri, Betara Baruna, Betara Agni, Sada Siwa, Parama Siwa. Itu juga mengesankan ke-Indiaan. Budaya agama kami adalah budaya Bali, karena saya orang Bali. Kemudian praktek agama kami adalah tradisi Bali, karena saya orang Bali. Nyuryo Sewano setiap Bali dan puja leluhur. Sehingga ketika dipertanyakan tadi bagaimana kedudukan Sulini WPA dalam konteks kepanitan di Bali, saya menyatakan bahwa kita sama. Tugas kami, Swadharma kami, ya sebagai sadaka, ya seperti tadi, bagi yang Lokapolesraya, muput upacara sama dengan sulini tradisi Bali. Kami sebagai sadaka, yang juga sebagai seorang sista, yang ahli dalam Weda dan merupakan perwujudan Dharma, menurut Sarasa Mostaya menyebutkan ada 3 perwujudan Dharma, yaitu Sruti Dharma ngaranike, Semerti Dharma ngaranike, Sistecara Dharma ngaranike. Jadi inilah yang memunculkan lalu ada catur sista. Itu merupakan Swadharma kami, yaitu sebagai Sang Satyawadi, pewarta kebenaran, Sang Abte, orang yang dapat dipercaya, kemudian Sang Pasirkan, tempat untuk mendapatkan penyucian, dan Sang Penadahan Upadesa untuk tempat belajar. Jadi kami pun melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh sulingih tradisi-tradisi yang lainnya. Jadi kami tidak ada beda. Kelahiran kami juga mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh KRNADI, yang tentunya sama dengan kami telah mengikuti di Sama Sabo Pandita PAD nomor 4 tahun 2005 tentang pedesaan. Jadi memang di sini istilah pandita-pandita apa WPA atau di luar pandita WPA, gelarnya memang ada yang berbeda, ya. Ada yang namanya pandita, adalah orang yang memiliki pengetahuan suci
Muni, orang yang berbudi. Kemudian Wiku, orang yang berhati suci. Resi, yang bersinar. Begawan, yang mampu memberikan pencerahan. Tetapi istilah atau abiseka yang umum di Bali, tradisi Bali, bagaimana sudah sama-sama kita ketahui, ada namanya pedande, ada namanya andi tempu, ada namanya sirempu, ada begawan, ada resi, ada dukuh, dan itu berlaku bagi tulingi yang ada di WPA maupun yang di luar WPA. Nah, barangkali cap WPA di sini semata-mata WPA ini menyiapkan, membantu, memfasilitasi dan memperlancar acara diksanya. Jadi yang simpulkan bahwa tidak perlu dikembangkan narasi dikotomi antara kami tulingi tradisi WPA dan tradisi-tradisi yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pertanyaan dari Jerumangku Agus tadi, dan sebagian apa yang kami paparkan tadi sudah dalam kaitan dengan perspektif WPA tadi sudah disampaikan sebagian oleh anak kami itu Pandita Sumari. Om Santi Santi Om. Besok semua Ratu Niki, ada lagi yang ingin saya tanyakan. Mungkin untuk menjawab pertanyaan saya ini mungkin lebih dipertegas lagi mengenai teks kedudukan Pandita Wedaposana Ashram dalam tradisi di Bali. Tadi kan Ida sudah menyebutkan sama, dan kemudian ini ada yang saya ingin tanyakan. Ada dua pertanyaan. Yang nomor dua, mungkin ini bersifat sangat khusus karena menyangkut aguron-guron. Jadi saya ingin bertanya perihal sistem diksa dan acuannya. Sebagaimana tadi dalam jawaban saya atas pertanyaan pertama, bahwa sistem diksa yang kami tempuh di WPA itu adalah sepenuhnya mengikuti aturan yang tadi ditetapkan oleh PHDI setempat, oleh PHDI, dan itu mengacu pada Disamo Sabo Pandito PHDI nomor 4 tahun 2005. Jadi itu sistemnya. Artinya step-stepnya kami mengikuti. Ketika kami komunitas ataupun calon-calon pandita atau namanya Brahmangpura, calon tunas-tunas kebrahmanan disebut dengan Brahmangpura. Ketika tunas-tunas kebrahmanan ini sudah siap akan menempuh jalur selanjutnya, itu meningkatkan status kerohaniannya, kami WPA memfasilitasi untuk mengikuti ataupun menyiapkan administrasi, minta belangko ke PHDI untuk dikse parikse. Kemudian setelah belangko itu kita terima, ada persyaratan tertentu, misalnya dukungan keluarga, SKCK, keterangan kesehatan, kemudian mengajukan administrasi, mengajukan permohonan kepada Tiga Nabe yang sebetulnya sudah jauh-jauh sudah dilakukan pendekatan, hanya aspek administrasinya saja, ya secara formal saja dilakukan diajukan surat permohonan kepada Tiga Nabe, yaitu Nabe Napa, Nabe Wakre, dan Nabe Saksi, atau yang juga lebih dikenal dengan Guru Diksa, Guru Saksi. Kemudian ada format jawaban daripada Tiga Nabe,
Setelah administrasi dilengkapi, persyaratan-persyaratan dilengkapi, maka kembali di berkas itu dibawa ke Barisade setempat untuk dilakukan disoparikse. Setelah disepakati waktu untuk pelaksanaan disoparikse, maka disoparikse dilakukan, dipimpin oleh NABE, oleh tim NABE yang memimpin disoparikse itu dengan fasilitas administrasi didukung oleh Barisade. Setelah dinyatakan lulus, memang domain NABE yang menyatakan lulus tidak lulusnya sesuai dengan bisa melakukan di PRD nomor 4 tahun 2005 itu merupakan kewenangan NABE untuk menyatakan lulus. Setelah disepakati lulus, maka disepakati pula waktu untuk pelaksanaan diksa akan diawali dengan tirtoyatra, kemudian menjauman kepada calon NABE, kemudian mepamit di keluarga, kemudian mepimpon dilakukan di Meraja NABE, di Puro Kayangan 3 bila perlu ke Kayangan Jagat. Setelah puncak upacara, maka bisa diksa itu dilakukan di geriyanya NABE atau di geriyanya calon geriyanya di kita. Itu untuk step-step selanjutnya, artinya puncak upacara akan diawali dengan para NABE mulai untuk mempimpin Purka Surya, kemudian dilanjutkan dengan ritual Amatiraga atau Sideraga, kemudian lanjut dengan mandi itu setiari dan membusana. Nah, lanjut dengan puncak upacara itu napak. Setelah napak, puncak upacara akan dilanjutkan, apakah hari itu atau kali itu akan dilanjutkan dengan ritual ngeling yang itu atau mau pulang itu, ataukah ada jeda misalnya sekian bulan atau 1 tahun sesuai dengan kesepakatan dan kesiapan diksite dan sudah barang tentu atas pertimbangan juga NABE. Jadi sistemnya seperti itu, kita juga tidak beda. Sistem yang pada umumnya dilakukan sepenuhnya kita mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Barisade Hindu Dharma Indonesia. Demikian. Suksema Ratu Bagawan, niki malih pertanyaan saya lagi satu terkait aguron-guron. Jadi mungkin semoga Ratu Bagawan berkenan menjawabnya, yaitu perihal saya pernah mendengar mengenai dikse yang dijalankan bersama. Kemudian apakah status para diksita yang menjalankan diksa bersama itu sama statusnya? Maksud saya mengikuti memenuhi syarat-syarat administratif dari yang digariskan dari PADI dan lain-lainnya. Kemudian bagaimanakah apa boleh saya tahu sistemnya bagaimana upacara itu dijalankan? Karena tadi pertanyaannya adalah perjalanan Pandita Weda Posana Ashram untuk kami dimintakan perspektif Weda Posana Ashram, barangkali perlu yang sedikit sampaikan apa itu Weda Posana Ashram. Weda Posana Ashram sebagai kita tahu terdiri dari Weda, Posana, dan Ashram. Weda adalah pustaka suci agama itu, kitab suci agama itu. Mungkin nanti narasumber selanjutnya yang kali itu dari perspektif Weda itu tadi itu dinamai acarya dan barangkali yang kurang jelas menyempurnakan gitu. Pengertian Weda adalah pustaka suci kitab suci agama itu yang terdiri 20.389 mantra. Nah, itu tidak perlu yang jelaskan. Kemudian Posana adalah mengajarkan, memelihara, menyebarluaskan, dan mentradisikan.
Ashram adalah sebuah wadah, tempat atau media. Jadi Weda Posana Ashram ini adalah sebuah tempat kita untuk mempelajari, mengembangkan, mengimplementasikan, dan menyebarluaskan ajaran suci Weda, bukan yang lain-lain. Weda dalam pengertian tadi, yang ulang, dalam pengertian suci, semerti, sila, acarya, acara, dan suci. Jadi Weda Posana Ashram sebagai lembaga penegak ajaran Weda menjalankan tupoksi, tugas pokok fungsi melayani umat di dalam mempelajari dan mengimplementasikan ajaran suci Weda dengan misinya itu terwujudnya masyarakat Hindu yang berbahagia dan sejahtera berlandaskan sosial kemasyarakatan, kemanusiaan, dan spiritual berdasar Weda. Sedangkan visinya adalah menyebarluaskan atau mempelajari dan menyebarluaskan ajaran Weda, menjadikan Weda sebagai pegangan hidup dan gaya hidup, kemudian memberikan pelayanan sosial kemasyarakatan, terutama yaknya Roma, dengan kolaborasi dengan upacara tradisi Bali, kemudian membangun kerjasama dengan adan lembaga yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan, menjalin atau membangun jejaring komunikasi dengan organisasi Hindu tingkat nasional dan tingkat dunia, dan mengusahakan satu bentuk kegiatan atau sedana Hindu yang secara universal atau secara nasional terdunia. Dan misalnya ini visi ini sejalan dengan apa yang dalam minggu-minggu ini kita dengar, kita amati dan kita saksikan bersama, yaitu Candi Prambanan dijadikan sebagai pusat persembahyaan kepada umat Hindu. Itu sama sesuai dengan misi visi Weda Posana Ashram. Nah, terkait dengan keberadaan Weda Posana Ashram yang mendukung, memperlancar, dan memfasilitasi kegiatan umat dalam kegiatan keberagaman, maka di sini terkait dengan dengan penyelenggaraan diksa, Weda Posana Ashram menyiapkan, memperlancar sebagai fasilitator dengan kepanitiaan menyelenggarakan diksa. Kemudian tadi dipertanyakan ada fenomena Weda Posana Ashram menyelenggarakan diksa bersama atau diksa kolektif yang dikembangkan narasinya itu dengan istilah-istilah yang kurang bagus lah di luar. Kok bilangnya seperti diilustrasikan dengan binatang tertentu, begitu lahir sekali blessing, sekali lambaian tangan, sekian pasang lahir, tidaklah seperti itu. Sulingi-sulingi yang lahir di Weda Posana Ashram itu memiliki nabe sama dengan tradisi. Ada nabe napa, nabe wakro, nabe saksi. Masing-masing dikcita itu memiliki 3 nabe gitu, yang mungkin bisa kita katakanlah bersama hanyalah tuningnya ke Surya. Penyelenggaraan diksa itu tradisi kita, tradisi penyelenggaraan diksa lewat Weda Posana Ashram itu mempermudah dari segi pembiayaan, karena piuning di Sanggar Surya atau Sanggar Agung itu satu, undangan pun dikonsentrasikan di satu tempat, tetapi upakara Banten yang dipakai
ayabannya niri-niri, nggih. Pungun-pungunnya, pengerbodannya, pungun pengerarasnya, sarana pemetikannya itu masing-masing ditapak oleh nabi masing-masing. Misalnya ada 10 diksita, ada 10 nabi yang napak, ataukah misalnya ada 3-4 nabi yang napak, mungkin bisa 1 nabi menapak 2 diksita, tetapi tidak bersamaan itu tempatnya. Jadi ketika diksa Weda Pausana Ashram dikatakan sebagai diksa kolektif, kalau dilihat dari teknis pelaksananya, misalnya 1 blessing, 1 tangan melamai sekian lahir, kami nyatakan hampir tidak ada. Diksa kolektif yang dimaksudkan adalah diksanya hampir bersamaan yang dilakukan oleh nabinya masing-masing. Jadi tidak ada namanya diksa kolektif menurut versi yang berkembang di masyarakat. Silakanlah ini. Hampir 200 ada pendeta di Weda Pausana Ashram. Silakan tanya langsung nih. Jadi biar dari dari pertemuan hari ini, dari bincang-bincang hari ini sekaligus ingin memberikan informasi kepada masyarakat. Tidak ada yang namanya diksa kolektif itu sekali blessing lalu lahir 20-15 pasang, tidak ada. Tetapi hampir bersamaan dan anak-anak atau pandita-pandita dilahirkan oleh nabinya masing-masing. Demikian Jeromaku, mudah-mudahan setelah adanya penjelasan ini bagi orang yang belum memahami, belum mendapatkan informasi yang jelas tentang diksa yang dilakukan oleh Weda Pausana Ashram, bisa langsung kontak ke nomor kami, ataupun barangkali ada ke depan misalnya ada yang mau diksa lagi lewat Weda Pausana Ashram, karena kami terus terang biaya diksa itu murah sekali, tetapi bukan murahan. Terima kasih. Terima kasih Daratu atas penjelasannya ini. Semoga rekan-rekan kita semua yang tidak mengetahui bisa menjadi tahu mengenai hal ini. Tadi Daratu menyebut tentang diksa. Apakah semua orang Hindu itu berhak mendiksa, Daratu? Kalau dia siap? Sebetulnya saya ingin mengulang-ulang kembali apa yang sudah saya sampaikan tadi. Menurut Bisamo Sabo Pandito PHDI nomor 4 tahun 2005, diksa itu adalah kewajiban setiap orang yang mesti dilakukan pada saat hidup. Yang tidak wajib adalah mukut, tapi kalau diksa adalah wajib dilakukan ketika itu. Yang tidak wajib adalah mukut, Maka ketika orang Hindu itu tidak sempat diksa pada saat hidup, maka diksa itu istilah lainnya adalah ngaskara. Maka setiap umat Hindu ketika meninggal itu pasti diselenggarakan upacara ngaskara sebelum upacara pengiriman. Upacara ngaskara atau istilah lainnya adalah mungah bio atau mungah tumpang talu. Di sana juga ada ritual yang namanya penyucian, mengelukat, metapak dan mepetik. Terima kasih. Terima kasih Daratu. Saya cukup terpuaskan dengan jawaban-jawaban yang telah Daratu berikan kepada saya. Ini menjadi pengetahuan bagi saya dan tentunya bagi rekan-rekan Hindu sekalian yang menyaksikan acara Bincang Dharma ini. Jadi saya kembali mengembalikan kepada Bunda Moderator. Shanti, Shanti, Shanti.